Setelah Wu Dao menjadi 9 tubuh, ia melarikan diri dengan marah, dan gelarnya masih sangat menakjubkan. Para dewa iblis yang mengejarnya, termasuk iblis baju besi emas, tidak bisa memastikan siapa dari 9 tokoh yang merupakan dewa Wu Dao, jadi mereka hanya bisa membunuh para avatar ini sebanyak mungkin. Pada akhirnya, 6 dari 9 Wu Dao terbunuh oleh banyak dewa iblis, tetapi masih ada 3, dan dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Iblis lapis baja emas menatap ke salah satu Wu Dao dan mengejar masa lalu. Adapun pesona pedang, di bawah pengepungan 2 dewa iblis baju besi perak dan beberapa dewa iblis baju besi perunggu, tidak butuh waktu lama untuk mendukung mereka, dan mereka dipenggal. Sejak itu, 3 orang yang ingin menjadikan pedang tak tertandingi sebagai mati bersama, pedang pesona dan Long Tao telah mati secara langsung. Wu Dao melarikan diri dengan cedera serius dan masih diburu. Apakah dia dapat melarikan diri dengan aman masih belum diketahui. Hasil ini membuat Jian Wushuang sangat puas, jadi dia tidak repot-repot menghitung kali ini. Kakak Wushuang, suara Gu Qiong terdengar. Kedua dewa Wusou Wushuang melihat kubah kuno pada saat yang sama. Tetapi saat dia memalingkan kepalanya, sosok jubah hitam yang telah disembunyikan dalam kegelapan bergerak dengan sia-sia, dan dia melayang keluar seperti hantu. Tidak peduli apakah itu adalah Jian Wushuang atau dewa-dewa setan di sekitarnya, tidak ada penampilan yang segera. Penampilan paling awal adalah lemari besi kuno yang berjalan ke arah Jian Wushuang. Hati-hati, kubah kuno itu meledak. Apa? Jian Wushuang juga merasakan kepanikan di dalam hatinya. Perasaan di ujung hidup dan mati ini, dia temui lebih dari sekali. Dia melihat cahaya pisau es muncul di belakangnya dengan sia-sia, dan serangan pertamanya adalah dewa pembunuhnya. Dewa pembunuhan Jian Wushuang tidak punya waktu untuk menanggapi sama sekali, jadi dia langsung melewati dada dengan bilah cahaya es ini. Tubuhnya berada di depan bilah cahaya es ini dan tidak memiliki kemampuan untuk memblokirnya sama sekali. Segera jantung pecah dan terbunuh. Dibunuh secara langsung. Kurang dari lebih besar dari tapi setelah pembunuhan Dewa Pedang, cahaya pedang es terus membunuh Dewa Pedang dunia. Sosok jubah hitam di mana ia bertarung jelas dimaksudkan untuk menghancurkan semua 2 dewa pedang yang tak tertandingi. Cahaya pedang es yang dingin, setelah membunuh pedang Shou Suang, masih menyilaukan, dan kecepatannya sangat cepat. Pori-pori Qi Jian Wushuang semuanya tegak, dia dilahirkan, dan dia telah mengalami banyak krisis, tetapi ada beberapa bahaya seperti kematian yang begitu dekat dengan sekarang. Dalam krisis hidup dan mati ini, jantung Jian Wushuang secara mengejutkan tenang, dan matanya menatap cahaya pisau yang dingin. Tanda tanya, cepat? Aku ingin lebih cepat. Qi Jian Wushuang sangat ingin memelintir sosoknya, pada titik ini, sosoknya harus lebih cepat dari pisau dingin itu dan untuk menghindari kuncinya. Cahaya pisau es itu juga melewati dewa-dewa pedang dunia, mengambil sebuah kain kirmizi, dan bahkan seluruh lengan kiri dengan pendekar pedang itu terpotong oleh cahaya pisau ini. Meskipun dia mematahkan lengannya, Jian Wushuang menghindari titik kunci setelah semua, dan selamat di bawah pedang fatal ini. Keabadian. Dalam perjalanan kembali ketika tubuh ganda Jian Jianwu meledak, dia menatap sosok jubah hitam di depannya. Ketika sosok jubah hitam ini ditembak, nafas yang menyebar membuat Jian Wushuang segera memahami bahwa pria ini adalah alam abadi yang nyata dan kuat. Dan tetaplah pria yang kuat. Orang yang kuat di alam abadi harus secara logis pergi ke lapisan dalam dari kehidupan abadi dan mati, dan tidak akan muncul di lapisan luar. Kurang dari lebih besar dari pria di depannya, tidak hanya datang ke lapisan luar, tetapi juga menembak dan membunuhnya tanpa memperhatikan identitasnya, atau serangan diam-diam. Pisau yang tiba-tiba ini secara langsung membunuh dewa pembunuhan Jian Wushuang, dan juga memotong dewa dunia pedang. Jika pedang itu tidak cukup tenang, pedang ini bahkan dapat membunuh kedua pedang itu. Dia benar-benar mati saat itu. Tersembunyi untuk melarikan diri. Tembakan jubah hitam juga mengangkat kepalanya pada saat ini, mengungkapkan wajah tua dan agak dingin. Sepasang murid pemukulan aneh memandang Jian Wushuang agak terkejut, tampaknya tidak mengharapkan Jian Wushuang di pedang yang baru saja saya masih bisa bertahan. Kamu bisa menghindari satu pedang, aku tidak percaya kamu bisa lolos dari pedang kedua. Pria tua berjubah hitam yang dingin itu sama sekali tidak berkecil hati. Ketika dia bergerak, dia berubah menjadi pedang hantu dan terbang di atasnya. Kecepatannya jauh di luar jangkauan Tuhan. Sial di luar kekacauan, hentikan Lao Su. Raungan tiba-tiba berdering,
dan aku melihat kubah kuno itu tidak tahu kapan itu muncul di depan lelaki tua berjubah hitam dingin, tubuh tebal, otot-otot menggembung, dan semua tendon biru pecah, melambaikan kapak besar, langsung ke arah lelaki tua berjubah hitam dingin diretas di masa lalu. Kakak kuno besar, Jian Wushuang terkejut. Cari mati. Lelaki tua berjubah hitam yang dingin itu melotot, dan memotongnya dengan pisau. Hah! Kapak raksasa di tangan kubah kuno terbang langsung, dan cahaya pedang terus menyerang tubuh kubah kuno. Kubah kuno adalah iblis. Meskipun tubuh fisiknya sangat sombong, tetapi yang muncul pada saat ini adalah pembangkit tenaga kekal. Tubuh fisiknya hampir setara dengan selembar kertas di depan lokomotif kekal. Kurang dari lebih besar dari saya melihat bilah cahaya yang lewat, tubuh besar dari kubah kuno terputus secara langsung, dan vitalitasnya mulai mengalir dalam tingkat yang luar biasa. Tidak ada perubahan besar dalam warna pedang. Dia dan kubah kuno, meskipun hanya bertemu selama beberapa hari, tetapi temperamen kubah kuno yang tebal dan berani membuatnya merasa nyaman dan baik hari ini. Kubah kuno benar-benar menganggapnya sebagai dirinya sendiri. Kerabat diperlakukan seperti saudara dan saudari, dan pada saat yang genting ini, Gu Qiongming tahu bahwa kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, tetapi dia masih bergegas maju untuk memblokir lelaki tua berjubah hitam tak tahu malu dengan Jian Wushuang. Meskipun hanya terhalang sesaat, saat inilah yang memberi kehidupan pada Jian Wushuang. Wushuang Brothers, larilah. Gu Qiong membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, dan langsung jatuh dengan kelemahan. Pedang itu merah di kedua sisi, dan matanya dipenuhi amarah. Dia menatap kubah kuno itu dengan dalam, tetapi kemudian dia menggertakkan giginya. Rahasia darah naga, Jian Wushuang menghela nafas, dan ada dengungan pengap di tubuhnya, dan kekuatan spiritual seluruh tubuh mulai membakar liar. The Blood Dragon Mystic Skill diberikan kepadanya oleh Lord Xuan Yigong untuk menyelamatkan hidupnya. Misteri ini adalah untuk secara paksa membakar kekuatan spiritualnya sendiri dan meningkatkan gelarnya dalam waktu singkat. Mistisisme darah naga dibagi menjadi tingkat pertama. Tingkat pertama dari pembakaran kekuatan spiritual lebih lambat, dan Anda dapat meningkatkan tingkat 10 kali lipat. Kedua, ini adalah pembakaran kekuatan spiritual, yang dapat membuat derajat Anda meningkat lebih dari 100 kali dalam waktu singkat. Tanda tanya, dan sekarang, pedang Wushuang akan secara langsung melakukan tingkat kedua misteri darah naga, kekuatan spiritual terbakar dengan panik, dan derajatnya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Hah! Si kembar tanpa pedang berlari ke arah belakang, dan tingkat kengerian meledak secara langsung. Gelar ini, pria tua berjubah hitam dan dingin itu terkejut melihat tingkat di mana Jian Wushuang meledak seketika, tetapi mengikutinya dengan dengungan dingin. Pada dirinya, gas hitam melonjak, dan derajat juga melonjak ke arah pedang. Fan Jian Wushuang mengejar pria tua berjubah hitam dingin, dan segera menghilang di medan perang. Adapun para dewa iblis di medan perang ini, termasuk 4 dewa iblis baju besi perak, mereka baru saja bereaksi, mereka melihat bahwa lelaki tua berjubah hitam sedang memburu Jian Wushuang. Mereka juga ingin mengejar ketinggalan, tetapi gelar He Jian Wushuang ini terlalu cepat, mereka tidak bisa mengikuti. Dan bahkan jika mereka mengikuti, mereka hanya beberapa dewa iblis armor perunggu dan 4 dewa iblis armor perak, tidak ada ruang untuk perlawanan pada pria tua jubah dingin dan hitam. Satu-satunya setan baju besi emas yang mungkin bertarung dengan pria tua jubah hitam dingin itu juga terlambat untuk mengejar Wu Dao. Karena itu, Jian Wushuang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di hutan Maolin, pedang tidak memiliki sisi ganda dan Leng Jun melarikan diri dengan panik. Matanya dipenuhi dengan kemarahan setinggi langit, tetapi ia lebih menyalahkan diri sendiri dan bersalah. Aku salahkan aku, kakakku yang menghancurkan langit kuno. Jian Wushuang mengepalkan tangannya. Kubah kuno adalah untuk menyelamatkannya dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, dan ini akan dibunuh oleh orang tua dengan jubah hitam dingin. Saya dapat mengatakan bahwa Gu Qiong menggunakan hidupnya untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia memang berutang hidupnya ke langit kuno. Benda tua ini, Wu Jianshu menoleh dan melirik lelaki tua jubah hitam dingin yang masih mengejarnya. Meskipun pria tua berjubah hitam itu tidak mengenalnya, tetapi sebelum memasuki dunia kekal hidup dan mati, dia melihat bahwa pria tua berjubah hitam itu tinggal di Camp Promise Demon, artinya, orang ini adalah orang dari sekte setan-setan. Kurang dari lebih besar dari sebelumnya, lelaki tua berjubah hitam, seperti lelaki kuat di semua leluhur, berjalan langsung ke lapisan dalam kehidupan dan kematian dan keabadian melalui lubang cacing di angkasa,
tapi sekarang tampaknya lelaki tua berjubah hitam itu datang dengan tenang setelah mencapai lapisan dalam. Tujuan dari lapisan luar adalah untuk membunuhnya. Saya kira ketiga raksasa itu akan mengganggu saya, tetapi saya pikir mereka hanya murid-murid yang berada di tingkat atas Tuhan, tetapi saya tidak menyangka bahwa janji ini akan mengirim orang yang kuat dari keadaan abadi untuk diam-diam berbalik dari lapisan dalam untuk membunuh saya. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia sengaja menyembunyikan banyak kekuatan sebelumnya, hanya untuk membiarkan tiga raksasa memandang rendah dirinya, sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk melawan. Para dewa seperti Istana Peri Yunhai dan Dinasti Kekaisaran hanya membiarkan murid-murid yang mulia menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Untuk alasan ini, pedang Wushuang menyatukan setan dan suku dan dengan keras menghitung mereka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa alam abadi akan kembali. Pada tahap inilah dia salah perhitungan, jadi dia akan terlibat dalam kematian kubah kuno, dan sekarang dia tidak dapat diprediksi. Wu Jimozong, sangat bagus. Hati Jian Wushuang meledak ke niat. Sayangnya, sekarang, tidak peduli seberapa benci dia, betapa marahnya dia hanya bisa menanggungnya. Prioritasnya adalah menyelamatkan hidupnya. Kekuatan spiritual di Jian Suang Wushuang terbakar gila-gilaan. Tingkat pembakaran lebih dari beberapa kali lebih cepat daripada upaya terbaik Jian Shu untuk membunuh. Meskipun telah meledak 100 kali, itu tidak akan bertahan lama. Saya mempraktikkan keterampilan membuat keberuntungan datian. Meskipun kekuatan spiritual lebih banyak daripada seni bela diri tingkat yang sama, tetapi tingkat pembakaran yang gila, saya tidak bisa mendukungnya untuk waktu yang lama, dan orang tua itu. Jian Wushuang melihat pria tua jubah hitam itu ketat. Tepat di belakangnya, pria tua berjubah hitam itu bengkak dengan gas hitam, yang jelas juga merupakan teknik misterius untuk meningkatkan derajat peningkatan. Dan masih mengerahkan yang terbaik, tingkat ledakan tidak jauh lebih buruk daripada pedang saat ini yang tak tertandingi. Kurang dari lebih besar dari dia telah mengikuti Jian Wushuang, dan Jian Wushuang tidak bisa sepenuhnya menyingkirkannya. Ini benar-benar buruk. Mata Jian Wushuang menyipit. Dalam keabadian hidup dan mati ini, tanda kurir tidak dapat digunakan, dan dewa pembunuhan Jian Wushuang juga terbunuh. Sekarang dia melakukan yang terbaik untuk melakukan misteri darah naga. Tetapi masih tidak dapat melarikan diri, dapat dikatakan bahwa keledai Guizu sudah miskin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hati Qi Jian Wushuang masih sangat tenang, dan dia mencari kehidupan dengan kegilaan. Tiba-tiba Jian Wushuang melihat area yang ditutupi oleh cahaya keemasan pucat yang muncul di ujung garis penglihatannya, yang merupakan lapisan dalam kehidupan dan keabadian kematian. Lapisan dalam. Pedang Wushuang melihat. Wakil Kepala Istana Ling Yu pernah mengatakan kepada saya bahwa lapisan dalam kehidupan dan kematian dan keabadian adalah sarang para dewa, yang sangat berbahaya. Bahkan mereka yang kuat di alam abadi pergi ke lapisan dalam, tetapi mereka juga berhati-hati untuk berjalan di atas es tipis. Hampir dapat dipastikan bahwa para dewa pergi ke sana. Tetapi kematian fana semacam ini tidak diragukan lagi hanya untuk para pejuang lainnya. Pedang itu tak tertandingi tetapi berbeda. Lagi pula, jiwanya mirip dengan iblis-iblis ini. Setan-setan ini menganggapnya sebagai bangsanya sendiri. Lapisan dalam kehidupan dan kematian dan keabadian penuh bahaya tanpa akhir bagi orang lain, tetapi bagi Jian Wushuang, ia mungkin satu-satunya di saat ini. Vitalitas. Pergi ke lapisan dalam. Jian Wushuang tidak ragu-ragu, menahan rasa sakit yang membakar dari kekuatan spiritual, langsung menuju lapisan dalam kehidupan dan keabadian kematian. Di belakang tubuh Jian Wu, pria tua berjubah hitam masih mengikuti dengan cermat, dan wajahnya saat ini juga membawa jejak kedinginan. Kurang dari lebih besar dari bocah ini, yang memiliki teknik boneka yang sudah lama ditunggu-tunggu ini, aku telah melakukan yang terbaik untuk melakukan teknik rahasia, dan sebagai hasilnya, aku hanya bisa mengikutinya jauh tapi aku tidak bisa mengejarnya. Matanya dingin, dan dia mengunci pedang Wushuang di depan. Tetapi rahasia-rahasia ini datang dengan mengorbankan kekuatan spiritual. Berapa banyak kekuatan spiritual yang bisa dia miliki di langit yang kecil, diperkirakan bahwa tidak butuh waktu lama untuk kekuatan spiritualnya digunakan. Saya akan melihat kemana lagi dia bisa pergi. Meski mulut berkata dengan mudah, tetapi lelaki tua berjubah hitam tidak berani peduli. Bagaimanapun, ini adalah dunia abadi hidup dan mati. Untuk saat ini, para dewa tidak disebutkan, tetapi ada banyak murid dari sekte lain. Jika murid-murid ini melihat bahwa ia sedang berburu dan membunuh pedang tak tertandingi,
biarkan gerbang kuno tahu, Xuan Yi kepala istana sangat marah sehingga dia tidak bisa makan dan berjalan pergi. Tentu saja, dia mengenakan jubah hitam, dan dia sangat berhati-hati untuk menutupi wajahnya. Bahkan jika murid leluhur lain yang dia temui di jalan terbunuh, murid-murid itu mungkin tidak dapat mengenalinya. Tanda tanya, saat ini, pria tua berjubah hitam itu melihat, dia telah melihat area yang ditutupi oleh cahaya kemasan pucat di depan. Bocah ini, mau kabur ke lapisan dalam. Ini benar-benar berani. Pria tua berjubah hitam itu tenggelam. Di lapisan dalam, ada sarang tua keluarga iblis, bahkan jika ia tidak takut untuk bebas, dan sekarang di tepi lapisan dalam, ada orang-orang yang berada di alam abadi semua leluhur, termasuk 8 alam abadi pintu kuno. Orang itu juga ada di sana. Dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan di lapisan luar. Jika dia menemukan lapisan dalam, akan ada banyak variabel. Jika kamu tidak mengontrol sebanyak itu, bahkan jika kamu berlari ke lapisan dalam, kursi ini harus menindaklanjuti sampai dia benar-benar terbunuh. Pria tua berjubah hitam itu sangat membunuh. Jika tidak, maka dia akan mengambilnya. Ketika dia menembak, dia harus membunuh pedangnya tanpa tertandingi. Dua sosok muncul satu demi satu di tepi yang ditutupi oleh cahaya kemasan pucat, tetapi tanpa ragu-ragu, langsung menembus lapisan dalam. Mencapai lapisan dalam, hutan lebat yang luas dan tak berujung telah menghilang, digantikan oleh tanah kosong tak berujung. Jian Wushuang dan pria tua berjubah hitam melarikan diri mati-matian ke tanah kosong. Pengejaran liar, sangat mencolok. Namun, hanya sesaat setelah menembus lapisan dalam, Jian Wushuang menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah mengering. Meskipun dia telah menelan beberapa ramuan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual di sepanjang jalan, pemulihan kekuatan spiritual jelas jauh lebih sedikit daripada membakar. Begitu kekuatan spiritual mengering, mistisisme darah naga tidak berhenti, tetapi terus membakar, tetapi sekarang tidak ada kekuatan spiritual, tetapi pedang itu penuh dengan darah. Seluruh tubuh darah Jian Suang mulai membakar dengan gila, dan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya datang ke pikirannya. Sialan, rasa sakit yang parah membuat Jian Wushuang tidak bisa menahan kutukan, hanya merasa bahwa tubuhnya tampaknya mencair. Namun meski begitu, dia masih melarikan diri dengan putus asa. Bahkan jika dia putus asa, dia tidak akan pernah menyerah secercah harapan. Nak, bisakah kamu akhirnya mendukungnya? Pria tua berjubah hitam yang mengikuti Jian Wushuang memperhatikan bahwa pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, tetapi segera tertawa. Kurang dari lebih besar dari, jangan berjuang, patuhi saja. Mati, kamu tidak butuh rasa sakit itu, lelaki tua berjubah hitam berkata dengan dingin. Tanda tanya, pada saat ini, mutasi itu tiba-tiba. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan melewati kekosongan dengan tingkat yang luar biasa, muncul langsung di depan pria tua berjubah hitam. Apa? Pria tua berjubah hitam itu mengubah wajahnya. Ketika cahaya hitam muncul di depannya, dia akhirnya melihat bentuk cahaya hitam. Ini adalah panah yang sangat gelap dan menakutkan. Siapa panah ini? Pria tua berjubah hitam itu ketakutan, walaupun dia belum menemukan pemilik panah, dia merasakan kengerian panah itu. Cabang panah hitam gelap langsung mengenai dada pria tua jubah hitam itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga pria jubah hitam tua itu tidak punya waktu untuk menghindar. Dia harus melambaikan pisau pendek hitam di tangannya. Pisau pendek hitam itu melintasi hantu dan membelah panah-panah hitam. Coba pisahkan kembali panah hitam, atau ubah arahnya. Namun, saat panah hitam itu bersentuhan dengan pisau pendek, kekuatannya melonjak, dan pisau pendek hitam itu dengan mudah diguncang, dan kemudian terus menembak lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak, pria tua berjubah hitam itu terkejut, dia bahkan menggerakkan tubuhnya dengan gila, dan pada saat yang sama sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul di depannya, membentuk lapisan demi lapisan penghalang spiritual. Cabang panah hitam itu seperti bambu patah, yang secara langsung mematahkan penghalang yang berat, dan akhirnya masih menembaki lelaki tua berjubah hitam. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu juga menggerakkan tubuhnya di depannya, panah ini menembus bahu kiri lelaki tua berjubah hitam. Tidak menembus hatinya. Kurang dari lebih besar dari, apa panah yang mengerikan, siapa itu? Pria tua berjubah hitam itu memandangi panah hitam yang dimasukkan ke bahu kirinya. Selain jantung berdebar, dia dengan cepat melihat sumber panah hitam itu.
Segera dia melihat di depan gurun yang tak berujung, di bukit yang sedikit terangkat, seorang pria parubaya dengan bulu dan wol sederhana, memegang busur besar di tangannya, dan keranjang panah di belakangnya. Tatapan tajam dan hawkish menatapnya. Tiba-tiba menghindari poin kunci, semua orang di duniamu bereaksi cukup cepat. Pria parubaya itu mengatakan sesuatu, tetapi sesaat kemudian tubuhnya terkejut, di bawah tatapan ngeri pria tua berjubah hitam itu, tubuh pria parubaya itu mulai meroket dengan derajat yang luar biasa. Jelas, itu hanya ukuran manusia normal, namun, tubuhnya melonjak hingga 5 meter penuh dalam sekejap, dan tangan dan kakinya menjadi sangat kekar. Otot-otot yang mengejutkan membengkak, dan kulit seluruh tubuhnya juga berubah. Untuk perak dan putih, Dewa Armor Perak, Setan Armor Perak di tingkat alam abadi. Orang tua berjubah hitam melihat pemandangan ini, tetapi dia sangat ketakutan sehingga kekuatan tempurnya sangat ketakutan. Bahkan Dewa Baju Besi Perunggu terlemah, kekuatan serangan dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit manusia dari peringkat yang sama. Dan tingkat abadi iblis, bahkan iblis Baju Besi Perunggu terlemah, dia tidak yakin untuk melawannya, tetapi sekarang muncul di hadapannya adalah iblis baju besi perak yang telah mencapai tingkat kekal. Lelaki tua jubah hitam itu kehilangan pertempuran sengitnya secara instan. Ide pada saat ini, pria parubaya yang telah berubah menjadi setan baju besi perak sekali lagi membuka busur besar di tangannya, sementara ia berubah menjadi setan baju besi perak, busur besar di tangannya mengikuti meroket. Ini juga memiliki panjang 2 meter. Dengan busur pedang pria parubaya itu ditarik pergi. Teror kekuatan yang luar biasa mulai mengembun. Kurang dari lebih besar dari. Kekuatan besar yang mengerikan ini langsung mengunci pria tua dalam jubah hitam, menyebabkan pria tua dalam jubah hitam itu tampak kesal dan mulai panik. Lari, dia tidak lagi peduli memburu Jian Wushuang, tetapi berbalik dan melarikan diri dengan panik. Pada saat ia berbalik dan melarikan diri, tangan kanan pria parubaya yang memegang tali busur itu menegang dengan tajam cahaya hitam terang muncul dari waktu, seperti komet besar seperti, menyeret ekor panjang dan mengejar dengan tingkat yang luar biasa. Pria tua berjubah hitam itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia melarikan diri ratusan mil dalam sekejap, tetapi cahaya hitam ini mengikutinya sejauh ratusan mil, dan akhirnya muncul di belakangnya dan menembak langsung ke dadanya. Lelaki tua berjubah hitam tidak punya pilihan selain berbalik dan berusaha keras untuk melawan, dan bahkan menggunakan harta yang telah ia terima, yang juga merupakan harta karunia yang paling berharga, lonceng perunggu, yang melindungi lelaki tua itu dalam jubah hitam. Kan menyelamatkan hidupnya, tetapi lonceng perunggu itu sendiri dirusak oleh pengeboman pria parubaya itu. Meskipun pria tua berjubah hitam sangat tertekan, dia tidak punya pilihan. Selain melarikan diri dari pandangan pria parubaya itu, orang-orang di luar dunia ini tidak lemah dalam cara menyelamatkan hidup, sangat sulit untuk membunuh mereka. Iblis lapis baja perak yang diubah oleh pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan mendesah beberapa kata, dan segera tubuhnya bergetar lagi, menyusut dalam ukuran, dan berubah menjadi pria parubaya asli dengan rambut yang kuat. Kemudian, pria parubaya itu datang ke tubuh Jian Wushuang. Pada saat ini, pedang itu tidak tertandingi, tidak ada yang tersisa untuk membakar kekuatan spiritual seluruh tubuh, bahkan darah dalam tubuh dibakar hampir 50% pada suatu waktu. Dengan sentuhan kesadaran, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika pria parubaya mendekatinya, mata Jian Wu bergerak dan dia memandang. "Dol, apakah kamu masih hidup?" Pria parubaya itu menatap Jian Wushuang, tetapi dengan sedikit kebaikan di antara matanya. Wu Jianshu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Oke, jangan bicara jika kamu begitu terluka, hati-hati." Pria parubaya itu mengatakan sesuatu, lalu berjongkok, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan membuat pukulan di lengan Jian Wushuang. Pedang tidak memiliki warna dua sisi, dan aku tidak tahu apa yang dilakukan pria parubaya ini, tetapi pada saat ini pria parubaya itu mengulurkan tangan kanannya. "Harimau," pria parubaya itu memanggil dengan lembut. Dengan tergesa-gesa, di lengan kanan pria parubaya itu, bagian yang tampaknya menonjol tiba-tiba bergerak, dan segera mengikuti, sebuah lubang muncul di lengan pria parubaya itu, dengan tentakel yang padat, yang tampak seperti jangkrik. Memanjat keluar dari mulut yang pecah. Seluruh tubuh serangga ini berwarna merah tua, setelah muncul, ia merangkak di sepanjang lengan pria parubaya dan memanjat lengan Jian Wushuang,
dan kemudian menembus ke lengan-lengan Jian Wushuang melalui celah yang retak. Dalam adegan ini, Jian Wushuang menatap matanya, hanya merasa menyeramkan, tetapi kondisinya saat ini, bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, ketika serangga merah dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya memasuki dia segera merasakan sensasi kesemutan. Pada saat yang sama, Jian Wushuang memperhatikan vitalitas luar biasa yang terkandung dalam serangga dan masuk ke dirinya. Di belakang lengannya, aliran vitalitas penuh mengalir di sepanjang darahnya, ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat upaya, cedera Jian Wushuang telah meningkat banyak. Kemudian belatung merah merangkak di sepanjang lukanya dan kembali memasuki tangan pria paruh baya itu. Cederamu terlalu serius. Harimau itu hanya bisa menstabilkan cederamu untuk sementara. Sedangkan untuk semua yang ingin kau pulihkan, kau harus menunggu untuk kembali ke suku itu dan kemudian perlahan-lahan pulih dan pulih. Kurang dari lebih besar dari, kata pria paruh baya itu. Terima kasih banyak. Jian Wushuang membuka mulutnya, tetapi dia nyaris tidak mengucapkan dua kata, tetapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Namaku Guyang, aku dari suku ke-8, kata pria paruh baya itu. Namaku Jian Wushuang, kata Jian Wushuang. Pria paruh baya Guyang pindah, meskipun dia merasa bahwa nama Jian Wushuang sedikit aneh, tetapi dia tidak banyak bertanya, tetapi berkata, itu tidak jauh dari suku saya. Saya akan membawa Anda kembali ke suku itu terlebih dahulu, dan menunggu luka Anda membaik. Bagaimana kalau kembali ke sukumu? Kembali ke suku, pedang tidak memiliki warna dua sisi. Dia berasal dari luar dunia, dan keabadian hidup dan mati hanya dapat dibuka selama 10 hari pada suatu waktu, setelah 10 hari, itu akan ditutup lagi. Sebelum memasuki kehidupan dan kematian selamanya, Wakil Ling Yu juga menjelaskan kepada mereka bahwa tenggat waktu 10 hari itu ada di sini. Pastikan untuk bergegas ke tepi luar, sebelum Anda dapat meninggalkan dunia kekal hidup dan mati. Tanda tanya. Sekarang, hanya ada 2 hari tersisa sampai batas waktu 10 hari. Pada saat ini, jika Guyang kembali ke suku yang dihuni oleh suku iblis, maka Sword Wushu tidak dapat menjamin bahwa ia akan bergegas ke tepi luar ketika periode 10 hari datang. Namun, dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa bergerak, dan saya tidak bisa bergegas ke tepi luar. Hati Jian Wushuang pahit. Ayo pergi, aku menggendongmu, kata Guyang, mengangkat pedang tanpa lengan, melawan pundaknya, dan kemudian menuju suku ke-8. Di dunia kehidupan dan kematian, banyak orang di luar ranah, dari kubah langit masih berjuang mati-matian untuk mendapatkan lebih banyak darah iblis. Bagaimana bisa waktu dibatasi? 10 hari berlalu dengan cepat. Kurang dari lebih besar dari di luar alam abadi kehidupan dan kematian, di atas hutan kuno yang luas, 2 lubang cacing ruang besar muncul kembali di sana, dan 3 raksasa di kubah langit dan yang terkuat dari 9 gerbang teratas melangkah keluar dari salah satu lubang cacing ruang. Dan segera mengumpulkan banyak orang. Orang kuat yang kekal ini pergi ke lapisan dalam, setelah 10 hari berjuang dan membantai, kebanyakan dari mereka agak malu. Pada saat yang sama, jumlah mereka jelas kurang, tampaknya jatuh ke lapisan dalam. Di sisi gerbang kuno, ada 8 orang kuat abadi yang telah memasuki lapisan dalam sebelumnya, dan setelah 10 hari menyeberang, mereka keluar hidup-hidup. Ada juga 8, tetapi 2 dari mereka terluka parah, tetapi tidak peduli apa mengatakan, hidup diselamatkan. Hancurkan, kudengar kau memiliki kolam pembaptisan iblis, apa yang terjadi? Mo Tao memandang ke arah istana penghancur. Gagal. Perusak menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Mo Tao diam-diam mengagumi, dewa-dewa itu sangat mementingkan kolam pembaptisan iblis. Meskipun kolam pembaptisan iblis dalam sangat besar, masing-masing akan dijaga secara khusus oleh setan. Sangat sulit untuk mendapatkan kolam pembaptisan iblis dari mereka. Bahkan jika kita beruntung, kita hanya bisa mengubah keberuntungan kita menjadi iblis melalui kolam pembaptisan iblis. Kamu mendapatkan kolam pembaptisan iblis, tapi sayangnya itu sedikit sial dan tidak berubah menjadi iblis, tetapi beberapa dari kita bahkan tidak mendapatkan kolam pembaptisan iblis, hanya mendapat darah roh iblis. Ling Yu dan yang lainnya di sampingnya juga mencemooh. Kali ini di antara banyak pembangkit tenaga kekal yang memasuki lapisan dalam, Zhongning dari dinasti Kekaisaran dan peri ungu Jiu Tianmen lebih beruntung. Mereka semua mendapat kolam pembaptisan iblis, dan mereka berhasil diubah menjadi dewa iblis. Kata Mo Tao pada saat itu,
mata beberapa lelaki kuat di gerbang kuno menatap Zhongming dan Zixianzi. Orang-orang kuat di leluhur lain di sekitarnya memandang keduanya dengan sedikit iri. Kolam baptisan iblis adalah tempat di mana iblis dan klan digunakan untuk membaptis orang-orang. Ketika klan iblis dan klan tumbuh sampai batas tertentu, mereka akan memasuki kolam iblis dan baptisan dan menjadi dewa, dan para pejuang manusia ini, karena mereka telah menyerap darah para dewa, bagian darah iblis yang terkontaminasi, jadi ada juga peluang untuk menjadi iblis. Setiap kali alam abadi hidup dan mati terbuka, orang kuat dari semua leluhur di kubah langit memasuki lapisan dalam, hampir semua pergi ke kolam pembaptisan iblis. Seperti orang-orang dari keluarga iblis, mereka memasuki baptisan iblis pembaptisan. Untuk iblis, tetapi kemungkinannya relatif rendah. Kemungkinannya rendah, tetapi selama mereka berhasil ditransformasikan menjadi dewa iblis, bahkan dewa iblis baju besi perunggu terlemah akan cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali. Seperti saat ini, Zhongming dan Zixianzi berhasil diubah menjadi dewa pelindung perunggu, membuat musuh-musuh Zhongmen sangat iri. Keduanya sangat beruntung, Mo Tao memuji. Keberuntungan itu baik, Tuan Istana Kehancuran mengangguk. Lagu ini terkait dengan peri ungu. Peri ungu relatif lemah, tapi itu hanya alam abadi yang paling biasa. Aku bisa dengan mudah menghancurkannya dalam hal kekuatan, tetapi begitu dia menjadi armor perunggu, kekuatannya melonjak. Lebih dari cukup, saya jelas bukan lawannya. Ling Yu, wakil kepala istana menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Peri ungu saat ini, di antara kita, diperkirakan bahwa hanya kamu yang bisa menghancurkanmu dan memiliki hak untuk bersaing dengannya, tapi aku khawatir itu hanya saingan. Adapun Zhongming itu, dia sangat kuat, dan sekarang dia telah menjadi setan baju besi perunggu, dan kekuatan tempurnya lebih mengerikan. Bahkan jika kamu menghancurkanmu, kamu hanya perlu mundur jika kamu takut padanya, kata wakil kepala istana Ling Yu tanpa daya. Mendengar ini, meskipun jantung dari istana penghancuran tidak mau mengakuinya, dia juga tahu bahwa ini adalah fakta. Meskipun Ming dan Zixianzi ini memiliki keberuntungan, dibandingkan dengan mantan Yun Fan, itu masih jauh lebih buruk, kata Mo Tao rendah. Yun Fan, para penatua di gerbang kuno-kuno semua ingat Yun Fan yang lebih tua dari istana peri Hai, dan hati mereka tiba-tiba tampak tidak mau. Yun Fan sekarang adalah sesepuh dari istana peri Yun Hai dan juga diakui sebagai yang terkuat di alam abadi istana peri Yun Hai. Namun pada kenyataannya bertahun-tahun yang lalu, kekuatan Yun Fan cukup sebanding dengan mereka, seperti kehancuran Master Istana, kekuatan itu dapat menahan Yun Fan dalam posisi stabil. Namun, karena keabadian hidup dan mati dan pestanya bertahun-tahun yang lalu, Yun Fan cukup beruntung memiliki kolam pembaptisan iblis, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Itu adalah iblis armor perak, jauh lebih kuat dari iblis armor perunggu. Sejak saat itu, kekuatan Yun Fan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan telah menjadi orang pertama di alam abadi istana peri Yun Hai. Di antara alam abadi di alam semesta langit, diperkirakan hanya ada penguasa istana Suanye di gerbang kuno. Lebih kuat dari dia, kurang dari lebih besar dari dibandingkan dengan Yun Fan, kekuatan besar abadi lainnya, bahkan mereka yang diubah menjadi dewa pelindung perunggu, lebih buruk. Itu keberuntungan nyata. Ada begitu banyak alam abadi di langit surga, tetapi sejauh ini hanya Yun Fan yang telah berubah menjadi setan baju besi perak dengan kolam pembaptisan para dewa. Keberuntungan juga semacam kekuatan. Kita hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Untungnya, keabadian hidup dan mati akan terbuka sekali dalam 100 tahun. 100 tahun tidak lama untuk kita. Jalan, ini benar. Beberapa pembangkit tenaga kekal lainnya tidak punya pilihan selain mengangguk. Pada saat ini, ada ledakan cahaya di lubang cacing ruang lainnya. Orang-orang kecil keluar dari dunia kekal hidup dan mati. Aku tidak tahu apa keuntungan mereka. Lihat itu, tanda tanya. Banyak kekuatan besar kekal yang hadir diam-diam menanti-nanti. Lampu menyala, dan saya melihat bahwa para murid dengan tingkat 6 dewa melangkah keluar dari lubang cacing di ruang angkasa. Setelah dibunuh selama 10 hari, para murid ini sedikit lelah, tetapi karena mereka dapat keluar dari dunia kekal hidup dan mati, murid-murid ini kurang lebih memberikan penghargaan. Setelah beberapa saat, seorang murid terkenal keluar dari wormhole. Di antara 6 murid yang memasuki keabadian hidup dan mati seperti gerbang kuno, Liu Chong, Feng, Donger, dan Rayong semua berjalan keluar. Aktris, apa panennya? Perusak memandang muridnya yang bangga sambil tersenyum. Aku mendapat 3 tetes darah iblis,
kata Feng langsung. Kurang dari lebih besar dari 3 tetes. Yah, ini cukup bagus. Lord of Destruction Palace mengangguk dengan puas. Dewa-dewa iblis itu sangat kuat. Bahkan para dewa perisai perunggu terlemah sangat kuat di antara para dewa iblis yang lebih tinggi. Meskipun mereka relatif canggung, panjangnya tidak terlalu bagus, tetapi mereka terlalu fisik. Tidak mudah menjadi sombong dan ingin membunuh. Butuh 10 hari untuk mendapatkan 3 tetes darah iblis. Benar bahwa para dewa iblis itu terlalu sulit untuk dibunuh dan terlalu sulit untuk dibunuh. Akhirnya aku menemukan satu dewa iblis tunggal dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya selama hampir setengah jam. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang murid dari Yunhai Xiangong yang datang kemudian, dan darah iblis jatuh ke tangannya. Luo Yong berkata dengan getir, dia hanya mendapat dalam 10 hari ini. Setetes darah iblis. Wu Donger memiliki kekuatan yang sebanding dengan Luo Yong, tetapi lebih beruntung dan mendapat 2 tetes darah iblis. Adapun Liu Chong, dia memiliki kekuatan yang kuat dan adalah dewa tingkat atas. Dia juga mendapat lebih banyak darah iblis. Dia mendapat 6 tetes darah iblis. Aku masih mengirim Jian Wushuang ke situ, aku tidak tahu bagaimana kedua buahnya dipanen di dunia kehidupan dan kematian yang kekal. Perusak istana tersenyum ringan. Pada saat ini, lubang cacing ruang menyala lagi, dan sosok yang sangat serigala melangkah keluar dari lubang cacing ruang. Melihat sosok ini, banyak orang kuat dan murid di sekitar mereka memiliki pandangan aneh. Orang ini adalah seni bela diri Yunhai Xiangong. Wu Dao, tetapi istana Yunhai Xian masuk 10 besar dewa kehidupan dan kematian, yang terkuat, dan bahkan di antara semua dewa yang memasuki istana Yunhai Xian, kekuatannya adalah salah satu yang terbaik. Menurut alasan, dia harus itu yang termudah. Tetapi pada saat ini, dia pucat dan tanpa jejak darah, dan napasnya sangat lemah sehingga dia sangat terluka, jelas. Ini, orang-orang kuat di Jin Yunhai Xiangong mengerutkan kening, dan segera memerintahkan Wu Dao untuk datang. Salah satu tetua bertanya dengan tenang, Wu Dao, ada apa? Tetua, aku, dan pesona pedang saudara, semuanya dipertanggungjawabkan oleh pedang itu tak tertandingi. Kurang dari lebih besar dari, Wu Dao tampak kesal, dan menceritakan perjumpaannya sendiri di dunia kehidupan dan kematian. Apa, katamu pedang itu tak tertandingi, dan bahkan menyatukan keluarga dewa iblis untuk menghitungmu? Para tetua Yunhai Xiangong terkejut. Ya, Wu Daozeng memfokuskan kepalanya. Apakah kamu yakin bahwa Jian Wushuang bergabung dengan para dewa iblis itu? Alih-alih iblis yang kebetulan lewat di sana, mereka juga bertempur melawan Jian Wushuang. Tetua Wei bertanya, ini? Aku tidak yakin, lagi pula, para dewa iblis itu tidak berurusan dengan Jian Wushuang, tetapi membunuhku dan saudara lelaki ahli pedang itu. Dao, bagaimana dengan pedang yang tak tertandingi? Apakah kamu melihatnya mati? Tidak. Wu Dao menggelengkan kepalanya. Itu saja, penatua bernama, bermeditasi untuk sementara waktu, dan memerintahkan, yah, saya tidak akan mengatakan ini sebelumnya, tidak peduli apakah pedang itu tidak mati atau tidak, bagaimanapun, jika ada yang bertanya, maksud Anda berada di dunia hidup dan mati yang kekal, belum pernah melihat Jian Wushuang. Ya, Wu Daozeng memfokuskan kepalanya. Di dalam lubang cacing ruang, para murid dari tingkat 6 dan tingkat para dewa keluar, setelah sekitar 1 jam, semua tempat yang selamat di dunia kekal hidup dan mati hampir habis. Ada lebih dari 80 murid dari 3 raksasa dan 9 leluhur teratas yang telah memasuki alam abadi hidup dan mati, tetapi pada akhirnya atau kurang dari 60 murid. Ada 2 gerbang yang paling terlihat di lapangan, satu adalah Istana Yunhai Xian, mereka memiliki 3 dewa top memasuki dunia abadi hidup dan mati, namun, hanya Wu Dao yang keluar hidup-hidup, dan Wu Dao masih terluka parah. Gerbang luar biasa lainnya adalah gerbang kuno. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena kejeniusan tiada taranya di antara gerbang kuno, yang membuat iri semua leluhur, dan murid dari murid Jian Xuanyi, Jian Wushuang, tidak pernah melangkah keluar dari dunia kehidupan dan kematian. Dan lubang cacing ruang akan segera ditutup. Akhirnya, 2 lubang cacing di ruang yang menghubungkan hidup dan mati dan keabadian benar-benar tertutup dan menghilang ke hadapan semua orang. Di atas kekosongan, ada keheningan. Prajurit pedang belum keluar. 8 alam abadi Gumen tertegun. Mereka yang tidak keluar dari dunia kekal hidup dan mati dalam waktu, hanya ada satu hasil, dan itu jatuh.
Bahkan jika tidak ada kejatuhan sekarang, dunia kekal hidup dan mati harus dibuka untuk 100 tahun lagi. Siapa yang bisa hidup di sana selama 100 tahun? Bahkan jika mereka adalah kelompok kekuatan kekal, mereka takut mereka tidak bisa melakukannya. Ups, 8 kekuatan abadi Gumen, termasuk Feng, Liu Chong dan murid-murid lainnya, menjadi sulit untuk dilihat. Bahkan, pintu gerbang kuno ke dalam 6 murid hidup kekal dan kematian di antara masyarakat, dan bahwa Stuart Yi juga tidak keluar, pentingnya Stuart Yi tak tertandingi dibandingkan dengan pedang, tapi jauh lebih buruk. Jian Wushuang, jenius tak tertandingi yang paling luar biasa di era Gumen ini, atau murid Tuan Xuan Yigong. Selama dia tidak jatuh di tengah, dia akan abadi, dan bahkan ada secercah harapan di masa depan. Tapi sekarang, Jian Wushuang gagal keluar hidup-hidup dari dunia hidup dan mati. Orang-orang kuat dari semua sisi Zhongmen diam pada saat itu, dan diam-diam berbicara. Orang baik, pedang Wuxian mati di alam abadi hidup dan mati. Sekarang, Gumen harus tertekan sampai mati. Old Gate hanya merasa buruk, kuncinya adalah misterius, pedang yang tak tertandingi, tetapi pro-muridnya, dan sekarang murid-murid bayi ia sudah mati. Ini bukan gila misterius yang aneh. Aku selalu merasa pedang itu tak tertandingi, sesuatu yang aneh. Aku tahu ini dengan jelas di hatiku. Aku tidak perlu mengatakannya. Melihat itu, Xuan Yi dari Gumen tidak mudah diprovokasi. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik dan sangat baik kepada orang lain, begitu dia membuatnya marah, dia bisa melakukan segalanya. Perjalanan menuju kehidupan, kematian, dan keabadian ini telah sepenuhnya berakhir, tetapi orang-orang kuat dari sekte-sekte top belum bergegas untuk pergi. Mereka semua menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka semua tahu bahwa Jian Wushuang meninggal, dan temperamen Xuan Yi tentu tidak akan cukup baik. Adapun 3 raksasa, yang kuat juga berpikir saat ini. Di antara kam-kam kekaisaran gelap, kamu membunuh Jian Wushuang. Alam abadi dari dinasti kekaisaran berkumpul bersama, dan memandang salah satunya, seorang lelaki tua pucat berjubah hitam. Orang tua berjubah hitam ini adalah orang yang sebelumnya memburu Jian Wushuang di alam kehidupan dan kematian, dan melarikan diri Jian Wushuang ke lapisan dalam. Namanya adalah Anyang, seorang penatua dinasti kekaisaran. Karena dia pernah dipukul oleh panahan Guyang, jangkrik gelap ini juga terluka. Aku memang mengambil luka serius padanya dan membunuh tiruannya, tetapi aku tidak tahu apakah dia mati sepenuhnya. Gelap Chow kerutan narasi bersama-sama, anak itu memiliki dunsu sangat cerdas untuk membakar dengan mengorbankan kekuatan spiritual, waktu yang singkat untuk membuat kecepatan mereka meningkat lebih dari 100 kali lebih banyak. Saya sepenuhnya menampilkan okultisme mereka hanya bisa mengikutinya. Akhirnya, ia melarikan diri ke lapisan dalam, meskipun aku ditindaklanjuti, jadi saya tidak bisa membunuhnya dekat. Ia berlari ke tingkat yang kekal Ginkgo Setan, bahwa Ginkgo Setan terlalu mengerikan, saya juga menghabiskan dengan kartu Hall, dia beruntung bisa lolos. Artinya, kamu belum melihat pedang Wushuang benar-benar mati. Tanya sesepuh lain dari dinasti kekaisaran. Ya, Dark Chow mengangguk, tapi bahkan jika dia tidak mati, terpaksa membakar tubuh kekuatan spiritual, dan kemudian bahkan membakar darah mereka, diperkirakan bahwa burnout minyak. Kau kehabisan cahaya. Para tetua dinasti kekaisaran tersenyum. Seorang penatua berkata, kehidupan dan kematian selamanya sangat berbahaya. Dia menembus lapisan dalam dan mencapai titik di mana minyak dan lampu-lampu mengering. Itu pasti sudah mati. Ya, para dewa iblis itu sangat membenci kita, dan ketika mereka melihatnya, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ada juga seorang penatua di sampingnya. Aku berharap. Ansi mengangguk sedikit, tetapi ada perasaan buruk di hatinya. Setelah semua, sebelumnya, dia melihat Jian Wushuang dan iblis-iblis itu bergandengan tangan untuk menghitung Wudao. Dewa-dewa iblis itu mungkin membenci orang lain di luar dunia, tetapi mereka mungkin tidak dipasangkan dengan pedang. Di kamp gerbang kuno, 8 pusat kekuatan abadi berkumpul bersama. Di antara mereka, Istana Kehancuran telah secara langsung menyebarkan berita bahwa Jian Wushuang gagal keluar dari dunia hidup dan mati yang kekal, dan memberitahu Dewa Istana Xuanyi. Dan penguasa misterius menerima berita, diam sejenak, kemudian menjawab aku tahu, avatar saya di sini segera. Sebelum avatar saya tiba, 3 besar memiliki 1 dan jangan biarkan mereka pergi. Mengerti. Istana Penguasa Kehancuran mengangguk. Setelah berita itu didengar, Lord of Destruction Palace tidak bisa menahan napas ringan.
Dia merasakan sedikit kemarahan dari jawaban istana Xuan Yi. Sepertinya seseorang akan menderita. Lord of Destruction Palace menghela nafas, dengan tatapan kasihan pada orang-orang kuat dari 3 raksasa, tetapi segera berkata dengan sungguh-sungguh, Istana Peri Yunhai, Dinasti Kekaisaran, dan Sekte Iblis yang dijanjikan, pintu kuno saya Xuan Yi ketua istana menyuruh saya untuk menunggu sebentar, dan avatarnya akan segera tiba. Lebih baik bagi Anda untuk tidak pergi sebelum kedatangan Tuan Istana. Jika tidak saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuan Istana. Mendengar ini, wajah-wajah kuat dari 3 raksasa menjadi sedikit tidak wajar, dan ada sedikit kekhawatiran di hati mereka. Bagi penguasa Istana Xuan Yi di gerbang kuno, siapapun yang tahu beberapa rahasia tidak takut. Xuan Yi, orang pertama di alam abadi kubah langit. Penatua berbaju merah, dipimpin oleh Istana Peri Yunhai, mengepalkan tangannya dengan erat, dan dalam benaknya ada legenda Xuan Yi. Dia monster langsung. Dia jarang melakukan tembakan, tetapi setiap tembakan, tidak peduli siapa lawannya, akhirnya sangat menyedihkan. Betapa kuatnya kekuatannya, tidak ada yang tahu, karena dia tidak pernah menembak dengan sekuat tenaga, itu selalu tidak dapat diprediksi. Beberapa tahun yang lalu Tuan Gongsu telah menghubungi Xuan Yi sekali, tetapi setelah kontak itu, dia meminta saya untuk menunggu, dan saya tidak boleh memprovokasi dia. Tuhan hanya bertemu klon Xuan Yi. Dan, Xuan Yi ini laki-laki. Seperti yang kita semua tahu, dia tidak mudah marah, tetapi ketika dia marah, itu seperti tulang, dan dia sangat protektif. Sekarang, murid bayinya sudah mati. Meskipun dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah tangan Yunhai Xiamong saya, dia masih tidak akan menyerah sesederhana itu. Mendengar kata-kata ini, banyak dari alam abadi di negeri Peri Yunhai semuanya bermartabat. Dalam dinasti yang tidak bisa binasa dan Mozong janji, mereka yang merupakan alam abadi juga serius satu persatu. Pada saat ini, di depan kekosongan, sesosok tiba-tiba muncul. Melihat penampilan tiba-tiba dari sosok itu, Penatua berbaju merah, yang dipimpin oleh Yunhai Xiamong, mengambil napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan suara rendah menyebar. Semuanya, kamu siap, ikut denganku untuk menemui kemarahan Xuan Yi teman-teman. Kamu dapat mencari, kamu dapat menemukan situs ini sesegera mungkin. Dalam kehampaan, ketika pria tinggi, berambut ungu yang kokoh itu muncul perlahan, seluruh kehampaan itu langsung menjadi sunyi. Sky Dome, orang pertama di alam abadi, Xuan Yi, penguasa istana pedang gerbang kuno, telah tiba. Orang-orang kuat di sekitar 3 raksasa dan 8 leluhur teratas, ketika mereka melihat Xuan Yi, terutama wajah Xuan Yi, tidak ada kelembutan di hari-hari normal. Tetapi mereka memiliki sentuhan roh jahat, dan orang-orang kuat ini semua khawatir sangat luar biasa. Nama seseorang, bayangan pohon. Xuan Yi begitu terkenal di langit kubah sehingga ia seperti mimpi buruk di banyak alam abadi kubah langit. Meskipun hanya avatar Xuan Yi yang datang sekarang, avatar ini masih memiliki energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jian Wushuang, muridku. Xuan Yi berbicara, dan suaranya tidak memiliki emosi sama sekali. Meskipun dia hanya di langit, dia luar biasa dalam kekuatan. Dia harus lebih dari cukup di dunia kekal hidup dan mati, tetapi sebagai hasilnya, dia meninggal. Istana Peri Yunhai, Dinasti Kekaisaran, dan Sekte Setan janji, haruskah 3 raksasa dari kalian memberikan penjelasan pada kursi ini? Penafsiran, penjelasan apa? Penatua berbaju merah, dipimpin oleh Yunhai Xiamong, mendengus, berkata, alam abadi hidup dan mati penuh dengan banyak bahaya. Belum lagi hanya para murid yang hanya di tingkat langit dan langit. Yang kuat beresiko jatuh, seperti negeri dongeng penataku kali ini, seorang penatua. Adapun para murid, Yunhai Xiamong saya telah jatuh bahkan lebih. Hanya 1 dari 3 murid Tenjin Top yang dikirim hidup-hidup telah kehilangan begitu banyak. Siapa yang saya temukan di Yunhai Xiamong? Lebih jauh lagi, hidup dan mati memiliki kehidupan mereka, dan kekayaan ada di langit. Jika muridmu mati di alam abadi hidup dan mati, kamu hanya bisa menyalahkannya karena kekuatannya yang lebih rendah dan siapa lagi yang bisa dia salahkan. Pria tua berbaju merah itu membicarakannya, dan itu menarik istana Peri Yunhai dan 2 raksasa lainnya. Oh, Xuan mengerutkan kening, tetapi suaranya dingin. Jika murid kursi ini benar-benar mati di tangan para dewa, kursi ini secara alami tidak ada artinya, tapi Xuan Yi belum berbicara, tetapi sosoknya tiba-tiba sebuah fantasi, dan segera mengikuti sosok itu lagi,
tetapi pada saat ini dia memegang seseorang di tangannya. Orang ini adalah Wu Tao. Xuan Yi, apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang kuat di Yunhai Xiangong terkejut. Xuan Yi mengabaikan orang-orang di Yunhai Xiangong, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu, dan dia memandang Wu Dao. Wu Dao juga menatap Xuan Yi. Saat berikutnya, tatapannya segera menjadi kosong dan apatis. Kursi ini bertanya kepadamu, apakah kamu bertemu dengan murid ini di dunia yang kekal hidup dan mati? Tanya Xuan Yi. Wu Dao Mone mengangguk. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Apa? Banyak pusat kekuatan abadi di Istana Peri Yunhai telah berubah secara dramatis. Mereka semua melihat status Wu Dao, itu jelas dikendalikan oleh Xuan Yi. Kontrol, tetapi juga kontrol pikiran secara langsung. Wu Dao tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesadarannya sama sekali, dan hanya dapat kembali ke pertanyaan Xuan Yi dengan jujur. Apa artinya ini? Apa cara yang luar biasa? Apakah para tetua di Istana Peri Hai memerintahkanmu untuk membunuh murid ini? Xuan Yi bertanya lagi. Ya, kata Wu Dao. Tidak bagus. Baiklah, ini, pembangkit tenaga abadi dari Istana Peri Yunhai panik. Ketika mereka memutuskan untuk membunuh pedang tanpa korek api, mereka telah lama menduga bahwa Xuan akan menjadi marah setelahnya. Tetapi bagaimana Xuan bisa marah lagi dan lagi, selama dia tidak memegang pegangan mereka dan tidak ada bukti nyata bahwa mereka melakukannya? Maka Xuan Yi tidak berani berantakan. Tapi sekarang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Xuan Yi akan memiliki cara langsung untuk mengendalikan pikiran orang. Mereka terlalu diremehkan. Apa yang terjadi? Xuan Yi terus bertanya. Aku dan Brother Sword Cham menemukannya, dan kita akan membunuhnya bersama. Siapa yang tahu bahwa sekelompok Dewa Iblis datang pada saat ini, kita hanya bisa melarikan diri. Saudara Sword Cham dipenggal oleh para Dewa Iblis itu, dan aku sedang melakukan misteri. Beruntung lolos, kata Wu Dao Mune. Benar, Xuan mengangguk, dan segera melepaskan Wu Dao. Wu Dao segera bangun, dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mata dan murid Xuan Yi yang dingin sudah melihat orang-orang kuat di Yunhai Xiangong. Yunhai Xiangong, apakah ada hal lain untuk dikatakan sekarang? Xuan Yi berkata dengan dingin. Penatua berbaju merah, dipimpin oleh Istana Peri Yunhai, juga memiliki sedikit kepanikan di hatinya, bahkan berteriak, Tuan Xuan Yi, meskipun Wu Dao menembak murid-muridmu, dia tidak membunuh murid-muridmu. Kematian murid-muridmu, memberitahuku istana, tidak banyak yang bisa dilakukan. Kamu benar, kursi aslinya dimaksudkan untuk membunuh semua 14 keabadian di hadapanmu di Istana Peri Yunhai. Dalam hal ini, aku akan memberimu diskon dan meninggalkan setengahnya. Begitu suara utama Istana Xuan Yi jatuh, dia sudah menembak. Saya melihat Jiang Wang yang mempesona tiba-tiba muncul di dunia ini. Kecuali untuk yang menyilaukan, cahaya pedang ini tampaknya sangat biasa dan lambat, dan bahkan tidak mengandung kekuatan apapun. Jelas itu hanya pedang yang sangat umum, tetapi ini adalah pedang biasa, tetapi telah membuat semua kekuatan abadi di sekitarnya, termasuk para murid, terperangkap di sana. Bodoh, semua orang benar-benar tenggelam dalam Jiang Wang, lupa segalanya. 14 pusat kekuatan abadi, seperti Yunhai Xiangong, melihat cahaya pedang datang, dan mereka semua membeku dan bodoh. Pedang itu diserang dan dibunuh terhadap mereka, tetapi ternyata 14 dari alam abadi tidak bertarung. Itu seperti orang bodoh, menyengat di sana, dan membiarkan cahaya pedang ini muncul di hadapan mereka dan kemudian melewati mereka. Hah! Suara Jian Feng memasuki tubuh terdengar, cahaya pedang akhirnya menghilang, dan banyak pria dan murid yang kuat di sekitarnya kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat kembali dan melihat ke depan lagi, semua orang terkejut. Saya melihat 14 pusat kekuatan keabadian masih berdiri terpisah di kam istana. Peri Hai, tetapi ada 7 pusat kekuatan keabadian yang kepalanya telah terbang keluar. 7 kepala besar terbang pada saat yang sama. Di bawah satu pedang, 14 alam abadi terbunuh secara langsung oleh 7. Xuan melambaikan lengan bajunya satu persatu, dan pedang langit menghilang, wajahnya tetap tidak peduli tanpa emosi, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Tetapi dunia di sekitarnya benar-benar telah diam. Kesunyian yang mematikan, dan kesunyian yang sudah mati ini tidak terpecahkan untuk waktu yang lama. Seluruh dunia sudah hening,
kecuali suara 7 tubuh dingin jatuh perlahan ke tanah di bawah. Adapun 7 orang yang tersisa di Yunhai Xiangong, masing-masing melebarkan matanya, menggerakkan tenggorokannya, dan panik dari hatinya. Orang-orang kuat lainnya di pintu sektarian terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mereka semua tahu bahwa penguasa istana Suanyi dari Gumen mengerikan dan sombong, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat itu. Menurut pendapat mereka, mungkin Suanyi memang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 14 pusat kekuatan abadi di Yunhai Xiangong, tapi dia harus berjuang keras, tetapi dia tidak mengharapkan pedang, hanya pedang. Satu pedang menewaskan 7 orang di istana peri Yunhai, dan pedang mengerikan, pedang yang membuat semua orang bodoh, jelas merupakan reservasi Suanyi yang disengaja, jika tidak, 14 alam abadi dari istana peri Yunhai harus dipenggal. Kekuatan mengerikan. Kekuatan untuk mengejutkan semua orang. Tingkat kekuatan ini bahkan telah menyebabkan banyak orang di sekitar bertanya-tanya apakah Suanyi telah menembus dan mencapai tingkat tertinggi dari Taoisme. Menurut pendapat mereka, hanya Taois legendaris yang bisa melemparkan pedang sekarang. Kembalilah dan beritahu tuan rumahmu, murid-murid Suanyi saya dapat dibunuh oleh siapa saja yang tidak ingin membunuh. Anda harus senang bahwa murid-murid saya tidak benar-benar mati di tangan Yunhai Xiangong Anda. Kalau tidak Suanyi, suaranya bergema di antara langit dan bumi. Meskipun Suanyi tidak menyelesaikan kata-katanya, semua orang yang hadir dapat mendengar maknanya dengan jelas. 7 orang yang selamat dari istana peri Yunhai, termasuk yang lebih tua berwarna merah, menuju ke atas saat ini, berdiri di sana, menahan rasa takut di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Diam-diam, mereka juga segera hal ini secara salah dilaporkan kepada sesepuh Yun Fan dan penguasa istana di belakang mereka. Istana peri Yunhai telah menjelaskan ke kursi ini. Selanjutnya, dinasti kekaisaran dan sekte janji. Mata Suanyi menatap kam-kam yang kuat dari dinasti kekaisaran dan sekte janji. Dari perspektif ini, jiwa berdarah yang menakuti yang kuat di dua kubu itu tersebar. Dinasti kekaisaran, yang dipimpin oleh pria parubaya, berkata, Tuan Suanyi, saya belum menembak murid-muridmu. Jadi, sekte janji sekte janji juga mengatakan. Pada saat ini, mereka tidak berani mengakui bahwa mereka telah memikirkan pedang tanpa tindakan dan bahkan menembak. Seperti keajaiban gelap Wuji Mozong, yang mengejar pedang tanpa korek api sebelumnya, tapi sekarang dia adalah yang paling ketakutan dari semua orang. Dia takut Suanyi akan menemukannya, sama seperti dia akan berurusan dengan Wu Dao itu. Dia memegang kendali, dan pada saat itu dia akan sengsara. 2 raksasamu, masing-masing dari mereka menyerahkan harta 10 juta kristal dewa. Hal ini tidak akan diselidiki. Ada sekolah top lainnya, 1 juta kristal dewa di setiap keluarga. Apakah ada masalah? Dingin, tidak masalah. Tidak masalah. Dinasti kekaisaran, sekte setan yang dijanjikan, dan sekte-sekte top di daerah sekitarnya telah lama ditakuti oleh kekuatan Suanyi, dan mereka tidak berani melanggar makna Suanyi. Bahkan jika mereka tahu bahwa Suanyi dirampok oleh api, mereka terutama memiliki hantu di hati mereka, mereka semua memiliki ide untuk berurusan dengan Jian Wushuang, seperti dinasti kekaisaran dan Promised Demon, mereka tidak mau. Seperti Yunhai Xiangong, dia langsung dibunuh oleh setengah dari yang kuat dan kembali. Segera, gerbang ini menyerahkan cukup kristal dewa kepada Suanyi. Masalah ini, berhenti saja di sana. Jika ada ketidakpuasan dengan Zongmen setelahnya, datang kepadaku. Setelah berbicara, Suanyi menatap 7 orang yang tersisa di Yunhai Xiangong, lalu melambaikan jubah lengan bajunya dan langsung pergi. Melihat kepergian Suanyi sepenuhnya, banyak pria kuat yang hadir akhirnya merasa lega. Bahkan 8 pusat kekuatan abadi gerbang kuno memiliki hati yang sama. Sebagai contoh, penguasa istana kehancuran segera berkata, saya akhirnya mengerti mengapa istana Tuan Suanyi tidak tertarik pada kesempatan di alam abadi hidup dan mati. Kekuatan yang begitu kuat diperkirakan tidak lebih buruk daripada Taoisme. Seberapa peduli Anda tentang hal-hal itu? Itu benar. Pemimpin istana Mo Tao juga mengangguk, aku hanya tahu bahwa istana Suanyi sangat kuat, tapi aku tidak berharap dia mencapai tingkat seperti itu. Tidak heran sektarian dari semua pihak begitu baik padanya. Takut, ya, 1 pedang memenggal 7 alam abadi dari istana peri Yunhai, dan istana peri Yunhai begitu tertekan sampai mati. Yunhai Xiangong menderita kerugian besar kali ini. Aku tidak tahu apakah mereka akan pergi ke Suanyi sesudahnya. Kesulitan mencari Suanyi.
Yah, aku khawatir tidak ada yang punya nyali, kecuali itu adalah raja mereka sendiri. Xuan Yi juga sangat pintar. Dia membunuh orang-orang di istana peri Yunhai dan menyinggung istana peri Yunhai dengan menyedihkan, tetapi selama dua raksasa lainnya menyerahkan 10 juta kristal dewa, dua raksasa lainnya tidak tersinggung olehnya. Sangat menyedihkan, dan keluarga Yunhai Xiangong takut padanya. Orang-orang kuat dari semua sisi gerbang leluhur mendengkur dan berbicara, memandang dari waktu ke waktu ketujuh orang yang tersisa di istana peri Yunhai. Di kamp istana Xianhai, aku merasakan banyak mata aneh di sekitarnya, dan penatua berbaju merah memerah. Pada saat ini, tanda kurir di tubuhnya juga merespons, dan pemilik penandatangan itu adalah mereka. Tuan Istana telah kembali. Begitu mata tua itu cerah, dia langsung menatap Yu Fu. Jawaban dari Tuan Istana mereka sangat sederhana, hanya 4 kata. Jangan main-main dengan Xuan Yi. Jawaban ini membuat penatua merah dan beberapa orang lainnya di Yunhai Xiangong bahkan lebih terkejut. Pedang Xuan Yi memenggalku di 7 alam abadi Yunhai Xiangong. Inilah yang terjadi. Tuan Istana tidak hanya tidak menyebutkan kesulitan menemukan Xuan Yi, tetapi sekali lagi mendesak kita untuk tidak main-main dengan Xuan Yi. Beraninya kamu menjadi begitu mengerikan. Penatua dengan warna merah sedikit bingung. Untuk waktu yang lama, Penatua dengan warna merah menghela nafas pelan, pergilah. Sisa Yunhai Xiangong mengambil para murid dan perlahan pergi. Secara alami, orang-orang kuat dari sekolah lain tidak tinggal lagi juga semuanya pergi. Kali ini perjalanan hidup dan mati ke dunia abadi berakhir, tetapi perbuatan pembunuhan Xuan Yi atas 7 kerajaan abadi di Istana Peri di Yunhai dipuji di seluruh langit pada periode berikutnya. Selain itu, penyebab kemarahan Xuan Yi dan jatuhnya Jian Wushuang juga telah menjadi topik diskusi di antara orang-orang kuat di langit. Banyak orang menyesali Jian Wushuang, seorang jenius tak tertandingi. Namun, sebagai salah satu protagonis dari insiden ini, Dewa Xuan Yi sedang duduk di lantai 2 menara pedang saat ini. Dia sedang membuat teh dengan santai, tetapi mengambang di kes dekat dinding. Cahaya dan bayangan ini, adalah sejenis pedang. Ketika Xuan Yi Jian Wushuang mewariskan kepada murid-muridnya sebagai murid, ia mendapatkan jenis pedang dari hati Jian Wushuang Jian dengan sangat baik. Karena pedang semacam ini belum sepenuhnya dimusnahkan, itu berarti Jian Wushuang, seorang teman yang belum mati, Anda dapat mencari, dan Anda dapat menemukan situs ini pertama kali. Pada saat yang sama ketika dunia luar terbalik karena apa yang disebut, jatuhnya pedang, lapisan dalam kehidupan dan kematian adalah abadi. Ada 10 suku utama dalam suku Dewa Setan. Setiap suku memiliki puluhan ribu orang. 10 suku hidup berdampingan ramah dan hampir tidak ada pertempuran. Suku ke-8, di pegunungan yang terus-menerus, ada banyak rumah yang ditumpuk sepenuhnya di atas batu, dan jumlahnya tak terhitung. Gerbang suku Qiang semuanya terbuat dari batu. Guyang, membawa busur besar, berjalan ke suku ke-8 dengan pedangnya Wushuang. Saudara Guyang, apakah perburuannya kembali? Guyan, siapa pria yang kamu bawa? Anda sangat antusias satu persatu di suku tersebut. Ayah, siapa yang kamu bawa? Seorang pemuda kekar datang ke Guyang. Suku ini terluka parah, pergi dan undang ibu mertuanya, kata Guyang. Oke, pemuda itu mengangguk, dan segera pergi untuk mengundang ibu mertuanya. Bian Guyang membawa Jian Wushuang ke rumah batu dan meletakkan Jian Wushuang di tempat tidur batu. Tak lama kemudian, pemuda itu datang dengan seorang wanita tua dengan perubahan di wajahnya dan memegang tongkat terkemuka. Berbagi ibu mertua, Guyang dengan rendah hati berteriak. Ibu mertua Yingying merespons dan berjalan ke tempat tidur, menatap pedang di tempat tidur dengan mata sedikit berlumpur. Tanda tanya, pada saat ini Jian Wushuang, kesadaran telah jatuh koma. Bayi ini, ibu mertua bayangan menatap Jian Wushuang, tetapi mata yang sedikit menyipit terbuka tiba-tiba, dan ada kilatan cahaya di kedalaman mata. Ibu mertua, ada apa? Gu yang bertanya dengan bingung. Bayi ini, begitu murni nafas jiwa, kata ibu mertua bayangan. Nafas jiwa sangat murni, Gu yang melihat, terkejut melihat Jian Wushuang. Nafas jiwa adalah esensi dari umatku. Semakin murni nafas jiwa, semakin tinggi konsentrasi darahnya, dan konsentrasi nafas jiwa yang murni seperti itu jelas sebanding dengan generasi ke-10 keluarga saya. Bahkan mungkin lebih tinggi. Ibu mertua menghela napas kaget. Apa, generasi ke-10? Gu yang tidak bisa tidak terkejut.
Kelompok etnis mereka adalah keluarga dewa kuno. Adapun keluarga iblis, mereka adalah nama-nama sektarian di langit kubah. Nenek moyang mereka adalah dewa kuno yang dapat menghancurkan dunia. Mereka semua memiliki darah dewa-dewa kuno, tetapi ketika leluhur mereka kehilangan jejak mereka, umat mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi. Darah para dewa kuno juga menjadi semakin tipis dan semakin tipis. Mereka telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir dalam kehidupan, kematian, dan kekekalan ini. Telah diturunkan selama ratusan generasi, dan jumlah orang telah mencapai 1 juta, tetapi darah dewa-dewa kuno yang murni semakin berkurang. 9 patung sekarang ada di antara para dewa kuno. Setelah dibaptis, 99% hanya bisa menjadi dewa-dewa baju besi perunggu. Masih ada beberapa bagian, bahkan setelah dibaptis, mereka tidak dapat membangkitkan darah dan menjadi dewa-dewa kuno. Hanya ada bagian yang sangat kecil, setelah pembaptisan, Anda dapat membangkitkan darah baju besi kuno Yinjia. Sedangkan untuk baju besi kuno Jinjia, itu bahkan lebih jarang, hanya ada 10 atau 20 baju besi kuno Jinjia dalam suku dengan 100.000 orang. Ini karena darah para dewa kuno semakin menipis. Apa yang dikatakan ibu mertua, suku generasi ke-10 memiliki darah dewa-dewa kuno yang sangat tinggi. Tidak ada banyak dewa kuno dari suku itu yang masih hidup di dunia kehidupan dan kematian, mereka berada dalam 10 generasi. Nafas jiwa yang begitu murni, garis keturunan yang kuat, jika boneka ini ingin dibaptis dan menjadi dewa kuno dari perisai perak, tentu tidak ada masalah. Bahkan jika itu menjadi dewa kuno dari perisai emas, itu sangat mungkin, kata Yingma. Jinjia dewa kuno, Gu Yan pindah ke dalam. Seluruh suku, hanya ada lebih dari 10 dewa kuno baju besi emas, yang masing-masing sangat tua dan sangat dihormati. Tanda tanya, kelahiran masing-masing dewa kuno Jinjia adalah peristiwa besar bagi seluruh keluarga dewa kuno. Dari mana kamu menemukan bayi ini, dan dari suku mana dia berasal? Tanya Nenek Ying. Aku tidak tahu dari suku mana dia berasal. Aku hanya tahu bahwa dia bernama Jian Wushuang. Dulu aku berburu di luar dan kebetulan menabraknya, dan dia diburu oleh seseorang di luar dunia. Aku menembaknya dan menyelamatkannya. Kembali, kata Guyang, pedang tak tertandingi. Ibu mertua yang cemberut mengerutkan kening. Dewa-dewa kuno saya kebanyakan menggunakan nama keluarga kuno. Meskipun ada nama keluarga lain, mereka sedikit, dan saya belum pernah mendengar tentang pedang bermarga itu. Tanda tanya, petik 2 tanda tanya. Namun, tidak peduli dari suku mana dia berasal, karena dia memiliki nafas jiwa yang murni, pastilah keluarga dewa kuno saya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Guyang, pergi dulu, dan berikan boneka ini kepadaku, kata Yingmao. Ya, Guyang mengangguk, dan setelah melihat Jian Wushuang lagi, dia langsung pergi. Di rumah batu, hanya Jian Wushuang dan ibu mertua bayangan yang tersisa. Nenek Wu Ying duduk di samping ranjang batu dan merentangkan lengannya. Bagian lengannya yang terangkat perlahan menggeliat. Untuk sesaat, tentakel yang padat dan banyak keluar dari lengan Nenek Ying. Dov, sembuhkan bayi ini. Selain itu, berikan setetes darah yang Anda selamatkan, kata ibu mertua. Mendengar ini, cacing di lengan mengangkat kepalanya dan memandang ibu mertuanya. Esensi dan darahnya memiliki efek besar, dan dapat menyimpan setetes setiap 10.000 tahun rata-rata. Ini sangat berharga. Secara umum, itu tidak akan diberikan kepada orang-orang, tetapi sekarang ibu mertua dari bayangan telah memerintahkannya untuk memberikan pedang pendek esensi dan darah kepada pendekar pedang. Meskipun terkejut, cacing ini tidak melanggar kata-kata ibu mertua bayangan, dan segera masuk ke lengan Jian Wushuang, dan juga memuntahkan setetes darah. Begitu setetes darah ini muncul di tubuh Jian Wushuang, tubuh Jian Wushuang tanpa sadar mulai menyerap setetes darah ini. Tanda tanya, dengan penyerapan, cedera di tubuhnya mulai pulih pada tingkat yang mengkhawatirkan, bahkan lengan yang terpotong oleh pria tua jubah hitam sebelum Jian Wushuang mulai memperbaiki langsung pada saat ini. Tetesan darah sperma ini jelas efektif untuk menghidupkan kembali kehidupan. Tidak hanya itu, setelah sepenuhnya menyerap setetes darah ini, vitalitas Jian Wushuang akan meroket. Jika kehidupan seorang Xiao Xiaojing adalah 10.000 tahun, maka pedang itu tidak tertandingi pada saat ini, setidaknya ia dapat hidup selama lebih dari 50.000 tahun. Sesaat, lengan Jian Wushuang yang patah telah pulih sepenuhnya, dan luka-lukanya juga bagus, tapi kekuatan spiritual yang lelah,
esensi dan darah ini tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Di ranjang batu, kesadaran Jian Wushuang terbangun. Perlahan, matanya perlahan terbuka. Ketika dia membuka matanya, Jian Wushuang melihat ibu mertua di sebelah tempat tidur. "Dol, kamu sudah bangun." Nenek Wu Ying menatapnya dengan lembut. Sebuah kesalahan kecil muncul di depan saya. Pangeran gelap yang memburu Jian Wushuang ke lapisan dalam adalah orang dari Promise Demon. Saya menulisnya sebagai dinasti kekaisaran, dan telah dimodifikasi. Semua orang memaafkan saya, ada terlalu banyak hal untuk ditulis dalam buku, dan beberapa masalah kecil pasti akan terjadi. Jika Anda melihat sesuatu yang salah, silakan tinggalkan pesan di area komentar. Jika Anda melihatnya, Anda akan memperbaikinya tepat waktu. Apakah ini suku iblis? Mata Yan Jianwu melihat sekeliling, dan sebelum dia ingat pada dirinya sendiri, dia bertemu Guyang, yang dibawa kembali ke suku itu oleh Guyang. "Ini adalah suku ke-8. Aku adalah penatua dari suku ke-8. Kamu bisa memanggilku Nenek Ying." Ying nenek memandang Jian Wushuang. "Kamu sangat terluka, tapi aku sudah memberimu setetes darah. Cedera itu seharusnya sudah hampir pulih." Berbicara tentang ini, lengan ibu mertua yang bayangan ditutupi dengan tentakel, dan serangga yang sangat kriket mengangkat kepalanya, menatap Jian Wushuang. Jian Wushuang memandangi serangga itu. Meskipun dia tidak tahu betapa berharganya darah serangga itu, dia masih sangat jelas tentang lukanya. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia menggunakan harta karun biasa untuk pulih, tidak ada setengah bulan. "Waktu, saya tidak ingin pulih. Tapi setetes darah esensi dari cacing ini membuat tubuhnya pulih dalam waktu yang sangat singkat." "Terima kasih banyak." Jian Wushuang berterima kasih padanya. Orang-orang dari keluarga yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Ibu mertua bayangan tersenyum. "Ya, aku tahu dari Guyang bahwa pedang itu bernama Wushuang, tapi aku tidak tahu suku mana kamu berasal." "Suku?" Mata tanpa pedang menyipit, tetapi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya suku." Wu Jianzhou tidak berniat untuk berbohong. Dia berada di lapisan luar sebelumnya, karena dia bisa segera pergi, dan dia tidak khawatir iblis-iblisnya akan memeriksa identitasnya. Tetapi sekarang, dia telah datang ke sarang tua suku iblis. Dia berada di salah satu suku-suku iblis. Pada saat ini, jika dia berbohong kepada ibu mertua bayangan dan mengatakan bahwa dia berasal dari suku ke-7 atau suku lainnya, itu akan menjadi tidak bijaksana. "Tidak ada suku." Bayangan mertua mengerutkan kening. "Maka Anda ingin menjadi orang-orang yang haus perang antara hidup dan mati." "Perang haus." Jian Wushuang menggerakkan hatinya, tetapi di permukaan dia tidak bergerak. "Dewa-dewa kuno saya secara alami berperang, dan tulang-tulang leluhur para dewa kuno tertinggal di tulang mereka." Ibu mertua Shadow menceritakan, "Karena nenek moyang kita telah kehilangan jejak, kita telah hidup di dunia ini, dan hampir tidak ada dunia luar. Hubungi, tidak ada koneksi, dan tentu saja tidak ada pertempuran. Bahkan jika ada, itu hanya pertarungan antara orang-orang mereka sendiri. Ini membuat banyak orang yang berperang di keluarga saya tidak bisa ditolerir, jadi mereka meninggalkan suku dan pergi ke dunia ini. Limbah tak berujung di ujung yang lain bertempur melawan binatang buas dan perkasa di gurun. Beberapa dari orang-orang ini telah mati dalam pertempuran sengit dengan binatang buas, sementara yang lain selamat dan terus berjalan di tepi hidup dan mati. Seiring waktu, sebagian besar dari orang-orang ini telah meninggal. Mereka masih hidup dan tinggal di sana. Seharusnya ada sangat sedikit orang yang bertarung dengan binatang buas di gurun tak berujung. Dan orang-orang ini, kami menyebutnya haus perang, dan kamu ingin menjadi keturunan haus perang itu, begitukah? Jian Wushuang tahu di dalam. Meskipun orang-orang yang haus perang ini telah meninggalkan rumah dan suku mereka, mereka masih memiliki darah nenek moyang kita yang besar, dan mereka masih orang-orang dari dewa-dewa kuno kita, begitu juga kamu. Ibu Ying memandang Jian Wushuang dan tersenyum. "Sekarang setelah Anda datang ke suku kami, Anda dapat tinggal di suku kami untuk sementara waktu, dan saya melihat bahwa Anda belum dibaptis oleh iblis." "Ya." Jian Wushuang mengangguk sedikit. "Suku kita secara kolektif akan melakukan baptisan dengan dewa-dewa iblis sesekali. Pada saat itu, orang-orang di suku kita yang memenuhi persyaratan baptisan akan membangkitkan darah para dewa kuno melalui baptisan. Jika kamu cukup kuat, kamu dapat datang bersama. Darah dewa kuno benar-benar dapat dianggap sebagai keturunan dewa kuno," kata ibu mertua Shadow. "Apa persyaratan untuk pembaptisan?" Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Secara umum, kamu hanya perlu menjadi dewasa. Tentu saja, orang-orang dengan jiwa yang sangat murni dan konsentrasi darah tinggi dapat terbangun sebelumnya, dan konsentrasi darahmu telah sepenuhnya memenuhi persyaratan. Titik. Tanda tanya. Lewat sini. Jian Wushuang sedikit mengangguk dan bertanya, berapa lama dari baptisan berikutnya? Pembaptisan orang dewasa, setahun sekali. Waktu berikutnya, segera, Ying Mao tertawa. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan lain. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya akal sehat sederhana bagi para dewa kuno yang tinggal di suku itu, dan mertua bayangan menjawab dengan sabar. Selain itu, Jian Wushuang pernah bertanya beberapa hal tentang kubah kuno. Jian Wushuang akhirnya mengerti dewa-dewa kuno yang tinggal di sini. Pada saat yang sama, ia juga memiliki pemahaman baru tentang dunia hidup dan mati yang kekal ini. Di alam abadi hidup dan mati, nyatanya, bukan hanya para dewa dan setan purba, tetapi juga binatang buas. Tanda tanya, binatang buas itu hidup di tanah tak berujung di sisi lain dunia, menempati setengah wilayah dengan dewa-dewa kuno. Dan di pusat kehidupan dan kematian dan keabadian, ada daerah kecil ini, di mana tempat suci keluarga para dewa kuno, tetapi karena leluhur mereka dewa kuno kehilangan jejak, tempat suci itu telah sepenuhnya ditutup, dan kemudian tidak ada yang menginjakkan kaki di tanah suci. Selama bertahun-tahun, para dewa kuno ini tidak pernah meninggalkan dunia abadi hidup dan mati. Orang-orang dari keluarga dewa kuno, karena mereka semua memiliki hubungan darah dewa-dewa kuno, ketika mereka dewasa, mereka dapat diubah menjadi dewa-dewa kuno melalui baptisan, hanya beberapa garis darah yang terlalu tipis, dan mereka tidak dapat membangkitkan darah mereka dalam hidup mereka. Mereka dapat dianggap sebagai dewa kuno hanya jika mereka benar-benar dibangunkan. Dewa-dewa kuno memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Berbeda dengan manusia yang kuat di dunia kuno, para dewa kuno tidak memiliki pembagian langit, surga, dan keabadian ranah mereka ditentukan oleh jumlah 4 bintang di dada. Begitu dia membangunkan darah, mereka secara alami akan mengembun bintang 4 di dada mereka, yang merupakan bintang kuno. Dewa kuno bintang 1 setara dengan alam surga seorang pejuang manusia. Mengondensasi 2 bintang adalah dewa kuno bintang 2, yang setara dengan kondisi abadi manusia. Kondensasi Samsung setara dengan Tao tertinggi umat manusia. Ada 10 suku keluarga dewa kuno, dengan jutaan orang. Sampai sekarang, dewa kuno bintang 1 yang membangkitkan darah telah menduduki setidaknya 90%. Adapun dewa kuno bintang 2, ada juga banyak. Umumnya, setiap suku memiliki 2 bintang. Semua akan melebihi 3 digit. Dengan kata lain, setiap suku setidaknya memiliki ratusan dewa kuno berbintang 2 yang sebanding dengan keabadian manusia. Adapun ibu mertua Sansing Shadow dewa kuno, dia tidak banyak bicara, tapi Jian Wushuang tapi samar-samar menduga bahwa harus ada dewa kuno Sansing dalam keluarga dewa kuno, dan diperkirakan ada lebih dari 1. Setelah mengetahui hal ini, meskipun itu adalah Jian Wushuang, saya tidak dapat menahan kejutan kesombongan para dewa kuno. Bagi jutaan orang, 90% dan 90% dari mereka akhirnya dapat membangkitkan darah mereka. Salah satu yang paling lemah adalah baju besi kuno bintang 1 yang sebanding dengan dewa-dewa yang lebih tinggi. Setiap suku dewa kuno berbintang 2 memiliki lebih dari 100 orang, ke-10 suku bersama-sama adalah ribuan, dan dewa kuno berbintang 2000 ini sebanding dengan yang ada di alam abadi. Kekuatan abadi dari semua gerbang leluhur di seluruh kubah langit tidak bisa bertambah hingga setengahnya.